Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu dalam kasih Tuhan yang ajaib. Kita bertemu dalam persekutuan firman Tuhan pada tanggal 4 bulan Mei 2022. Saya masih akan menyampaikan mengenai pengajaran anak laki-laki, supaya saudara itu menjadi jelas siapa anak laki-laki di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang kelima itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya akan sampaikan dulu ikhtisar dari Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 itu melukiskan bait Allah secara fisik. Kemudian perlakuan Tuhan terhadap bait Allahnya. Jadi di Wahyu pasal 11 itu Tuhan mengukur bait sucinya, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus itu diselamatkan, kemudian pelataran dibiarkan diinjak-injak. Nah, saudaraku, dalam Wahyu pasal 11 ini di sana jelas ditunjukkan tingkatan di mana bait suci sebelah dalam yang meliputi ruang maha kudus dan ruang kudus itu diselamatkan, sedang pelataran itu dibiarkan diinjak-injak bangsa asing. Saudaraku, ini bait Allah secara jasmani yang dimaksud di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ini, dalam bentuk jasmani. Kemudian saudara, di dalam Wahyu pasal 12, kalau kita sebetulnya memahami dengan hikmat Allah, dengan pengetahuan surga, maka kita diajak oleh Tuhan untuk memahami bait Allah dalam bentuk manusia. Saudara, ini seperti apa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus, bahwa tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudaraku, jadi kita diarahkan oleh Tuhan supaya kita melihat bait Allah itu di dalam bentuk manusia. Saudaraku, dan manusia itu ada berapa, saudaraku? Ada laki-laki, kemudian ada perempuan, kemudian ada kanak-kanak. Jadi ada tiga itu, dibagi menjadi tiga bagian utama seperti itu. Seperti halnya juga, saudaraku, di dalam bait Allah itu ada ruang kudus, ruang maha kudus, dan pelataran. Saudaraku, ada tiga tingkatan. Seperti juga tabernakel Musa, itu ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Saudaraku, kemudian Bahtera Nuh pun demikian, itu juga tiga tingkat. Saudaraku, nah, di dalam Wahyu pasal 12 ini kita juga akan mengenal tiga tingkat, saudaraku, bait suci dalam bentuk manusia. Saudara, kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang ke-12, saudaraku, mulai ayat yang ke-1 saja. Saya terangkan ayat per ayat secara cepat supaya saudara mengerti. Wahyu pasal 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Amin. Cukup di sini dulu. Saudara, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Tanda di sini dalam bahasa aslinya disebut Simeon. Simeon itu perlambang. Saudaraku, jadi kalau perlambang itu bukan sesuatu yang sesungguhnya, melainkan sesuatu yang harus dikupas rahasianya. Maka tampaklah suatu perlambang besar di langit, satu Simeon di langit. Nah, ini perlambang. Jadi kemudian saya bacakan, seorang perempuan berselubungkan matahari. Nah, bayangkan, saudaraku, seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini kalau bukan Simeon nggak bisa, saudaraku. Ini kalau bukan saudaraku, satu perumpamaan, satu rahasia, ini tidak bisa. Jadi kalau bukan merupakan satu tanda, satu simbol, saudaraku, ini nggak bisa perempuan berselubung matahari itu. Matahari itu gedenya minta ampun, saudaraku. Bumi ini kecil kalau dihadapkan dengan matahari. Saudaraku, jadi ini sesuatu yang
Kalau bukan tanda, kalau ini merupakan bentuk fisik, ini tidak akan pernah terjadi. Kemudian dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saudaraku, pikir baik-baik dengan hikmat, saudaraku. Kalau seorang wanita berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, bulan, saudaraku, di bawah kakinya, selopnya, sandalnya itu bulan. Bayangkan, saudaraku, itu gede banget, saudaraku. Mungkin lebih kecil dari bumi, tapi itu tetap gede. Jadi seorang perempuan itu tidak mungkin, kalau dalam arti fisiknya dia memiliki selop, memiliki sandal bulan, kemudian sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Mahkota dari 12 bintang. Saudaraku, matahari itu termasuk bintang. Saudaraku lah, nah itu mahkotanya 12 bintang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ini dianggap, saudaraku, diartikan secara fisik, maka Wahyu pasal 12 ayat 1 ini tidak pernah ada. Perhatikan baik-baik perkataan saya. Wahyu pasal 12 ayat 1, seorang wanita yang berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepala ini, kalau secara fisik tidak pernah ada. Maka dalam bahasa aslinya disebut Simeon, disebut satu perlambang. Nah, ini harus diungkap-bukakan. Saudaraku, nah nanti siapa wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang ini, saudaraku? Saya akan terangkan pada saudara. Saya minum, saya itu hausan ya, saudaraku. Wanita yang bersalut matahari, bulan, dan bintang ini menunjuk bait Allah secara rohani, bait Allah dalam bentuk manusia, bait Allah yang terdiri dari ruang maha kudus, ruang kudus, dan pelataran. Nah, ketika saudaraku Wahyu pasal 12 ini digenapi, maka Tuhan akan menyelamatkan umatnya menurut tingkatannya masing-masing. Jadi Wahyu pasal yang ke-12 itu, saudaraku, seorang perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini adalah Simeon, adalah simbol untuk gereja Tuhan di akhir zaman, dari berbagai bangsa, suku, bahasa, juga dari bangsa Israel yang sudah bersatu. Kalau bentuk fisiknya, saudaraku, tidak akan pernah ada. Wanita yang berselubungkan matahari, bulan di bawah kakinya, saudaraku, 12 bintang di atas kepala, tidak akan pernah ada. Jadi ini Simeon, itu satu perlambang yang harus diartikan. Kemudian ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Saudaraku, kandungan firman Tuhan ini di Wahyu pasal yang ke-12 ayat 2 ini bermula dari mana, saudaraku? Saya kasih tahu saudara, permulaan dari kandungan gereja Tuhan itu ada di Wahyu pasal 8 ayat 1. Ketika surga sunyi senyap setengah jam lamanya, itu ibarat terjadi persekutuan intim antara mempelai pria dan mempelai wanita. Mulai saat itulah gereja dinyatakan mulai mengandung, saudaraku. Kemudian di tengah-tengah kandungan gereja Tuhan yang masanya itu 9 bulan, ini terjadi berbagai macam malapetaka yang namanya penghukuman 7 sangkakala. Saudaraku, nanti ke depan saya terangkan. Saudaraku, ayat yang kedua, jadi ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ini hendak melahirkan, saudaraku, firman. Firman untuk apa, saudaraku? Untuk segera lepas dari ikatan bumi, untuk segera harpazo yang mencapai ruang Maha Kudus, untuk segera mengungsi yang mencapai ruang kudus. Saudaraku, jadi ini berat.
Orang yang harus meninggalkan kenikmatan dunia untuk harpazo, untuk diungsikan itu berat, saudaraku. Saudara yang punya harta mungkin miliatan, puluhan miliar, saudaraku, ketika nanti saat itu terjadi, saudaraku, rasanya berat banget. Karena saudara mengandung firman, harus taat kepada firman. Tuhan sudah nyatakan nanti di dalam Wahyu pasal 10 itu, ketika malaikat yang berwajah matahari. Saudaraku, sebentar saya akan lonceng lagu yang berjudul Harpazo, saudaraku, itu dimulai dari kisah Wahyu pasal 10 sampai nanti Wahyu pasal yang ke-12 itu terjadinya gambarannya seperti apa. Terima kasih atas supportnya dari jemaat-jemaat semuanya. Jadi saudaraku, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan ini karena dia sedang mengandung satu firman bahwa sebentar lagi, saudaraku, ini akan diungsikan yang ruang kudus, akan harpazo yang ruang maha kudus. Kemudian ayat 3, perhatikan juga baik-baik. Ini juga tanda, saudaraku. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, juga Simeon, saudaraku. Dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Saudara, apa ini nanti saudara pikir kemudian nanti di langit itu ada naga terbang? Seperti itu. Kalau pikiran saudara seperti itu, saudara sedang salah berpikir. Saya tidak ngomong sesat ya, saudara sedang salah berpikir. Nanti tidak akan ada naga terbang yang ngoyak-ngoyak wong wedok gitu, nggak ada, saudaraku. Tetapi yang akan terjadi pada saat itu, si iblis yang dulu memanifestasikan dalam bentuk ular, itu nanti kejahatannya akan sempurna menghambat gereja akhir zaman supaya mereka tetap lekat dengan bumi, supaya mereka nggak bisa harpazo, supaya mereka nggak bisa diungsikan, diikat dengan berbagai macam cara. Saudaraku, dikejar, saudaraku. Maka di sini ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 ini, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Simeon juga, nanti nggak ada naga terbang, saudaraku. Tetapi ini adanya iblis nggak kelihatan. Yang bisa melihat adalah orang-orang yang memiliki makrifat. Tetapi saudaraku, ini secara lahiriah tidak akan pernah terjadi. Naga terbang di langit, kepalanya 7, tanduknya 10, terbang melintasi Amerika, saudaraku, melintasi Eropa, saudaraku. Nah, itu film, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan baca ayat yang keempat. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Tujuan naga apa? Saudaraku, tujuan naga ini bukan mengejar perempuan. Perhatikan baik-baik. Tetapi yang menjadi sasaran dari amuknya naga, yang menjadi sasaran untuk ditelan naga, itu adalah anak laki-laki yang dilahirkan. Itu adalah jemaat-jemaat sempurna di akhir zaman yang nanti akan harpazo di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini sasaran utama. Iblis nggak mau ada orang-orang sempurna di akhir zaman. Ini akan dihambat, dan ini yang akan ditelan. Saudaraku, oleh karena itu anak laki-laki ini memiliki level rohani yang sangat tinggi. Kalau dahulu Tuhan Yesus dilahirkan oleh Maria, tentunya Tuhan Yesus level rohaninya tinggi. Saudaraku, Musa dilahirkan oleh Yokebed. Musa juga level rohaninya tinggi, lebih tinggi dari Yokebed tentunya. Saudaraku, di akhir zaman, saudaraku, gereja secara umum yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 tadi, saudaraku, itu juga melahirkan orang-orang yang sempurna, yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus. Itulah anak laki-laki, itulah badannya Tuhan Yesus Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu
itu yang lahir kepala gereja. Tetapi di Wahyu pasal 12 ayat 5, itu yang lahir adalah badannya Tuhan Yesus. Maka dia juga Yesus, saudaraku. Dia badannya Tuhan Yesus, orang-orang sempurna akhir zaman. Tidak Tuhan Yesus, saudaraku, sudah dulu lahir dari Maria, naik, suruh lahir lagi jadi orang lagi, saudaraku. Surga tidak begitu sistemnya, saudaraku. Jadi, saudaraku, yang dimaksud dengan melahirkan seorang anak laki-laki, nanti saya terangkan. Ini adalah ketika gereja nanti melahirkan orang-orang sempurna yang menjadi badannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pernah bilang, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sampai akhir zaman, sampai Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi, saudaraku, baru Tuhan punya tempat untuk meletakkan kepalanya, yaitu badannya jadi, yaitu lahirnya anak laki-laki, badannya dia sendiri. Karena badannya dia, maka disebut anak laki-laki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang keempat ini, saudaraku, tujuan naga itu enggak ngejar perempuan, enggak, saudaraku. Tetapi naga itu, saudaraku, yang diincim, saudaraku, bahasa Jawanya itu, saudaraku, yang yang akan diterkam, ditelan, itu adalah anak yang dilahirkan, anak laki-laki itu. Orang-orang yang akan sempurna di akhir zaman, mencapai level rohani ruang Maha Kudus. Saudaraku, ini yang sangat diancam oleh iblis. Saudaraku, ayo kita baca Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Maka ia melahirkan ini bahasa aslinya eteken huios arhen, melahirkan pewaris, tepatnya, saudaraku. Bukan seorang anak, tapi pewaris, saudaraku, pewaris dari kerajaan surga. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang merupakan pewaris, yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ini Tuhan Yesus sendiri, badannya Tuhan Yesus sendiri, saudaraku. Karena orang-orang yang sempurna di akhir zaman itu akan menjadi badannya Tuhan Yesus. Yang Yudas katakan, orang-orang yang menjadi badannya Tuhan Yesus yang harpazo ini, saudaraku, ini adalah orang-orang yang nanti mengikuti saat kedatangan Tuhan. Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Yudas 1 ayat yang ke-14. Saudaraku, ya, kita akan baca lagi. Dan ekornya melihat sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Amin. Saudaraku, jadi yang diancam oleh ular naga tua ini adalah orang-orang yang akan sempurna di akhir zaman. Itu sangat dihambat. Karena nanti ketika itu lahir, surga dibersihkan. Ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas. Dirampas itu harpazo, saudaraku, dibawa langsung, dibawa lari, saudaraku. Dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Tiba-tiba dibawa, saudaraku. Jadi harpazo itu maknanya seperti itu. Tiba-tiba dibawa kepada Allah dan ketatannya. Harpazo. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian perhatikan ini ayat yang ke-6. Saudaraku, ini perlakuan terhadap perempuan. Kalau perlakuan terhadap anak laki-laki, orang yang merupakan orang-orang sempurna di akhir zaman, yang kelahiran orang-orang sempurna di akhir zaman ini, yang terjadinya orang-orang sempurna di akhir zaman itu sangat dihambat oleh iblis. Kemudian perempuan itu lari ke padang gurun, ayat yang ke-6.
perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Jadi perempuan itu lari, ini perlakuan yang kedua terhadap orang-orang yang menjadi bait suci, orang-orang yang mencapai ruang kudus. Kalau anak laki-laki tadi orang-orang yang mencapai ruang maha kudus, langsung di bawah harpazo. Tetapi perempuan itu lari, bahasanya itu peogo, saudaraku. Lari atau hilang, kemudian lenyap. Dibawa oleh kuasa Allah ke satu tempat supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini sama dengan 3,5 tahun. Jadi nanti saudaraku, kepada perempuan itu, kalau yang laki-laki tadi, anak laki-laki, karena dia orang-orang sempurna, dia langsung dibawa kepada Allah, ke tahtanya, saudaraku. Tetapi saudaraku, perempuan itu karena belum sempurna tataran rohaninya ruang kudus, maka dia harus disempurnakan di eremos, di padang belantara pengungsian selama 1260 hari, dan itu pun caranya dahsyat, saudaraku. Hampir mirip juga dengan yang harpazo, saudaraku. Itu caranya seperti Filipus ketika membaptis sida-sida dari Ethiopia itu, dipindahkan dari Gaza ke Asdod secepat kilat. Seperti itu proses pengungsian, proses peogo itu nanti, saudaraku. Saudara juga jangan tanya itu nanti ngungsinya di mana, masih di bumi. Saya jawab seperti itu, tapi saya tidak mau ngomong di mana. Kemudian ayat yang ke-7, ini akibat dari surga itu sudah ada pewarisnya. Eteken huios argen tadi, saudaraku, artinya wanita itu melahirkan pewaris, saudaraku, yang bergender laki-laki, kurang lebih artinya seperti itu, saudaraku. Kemudian karena surga itu sudah memiliki pewaris, yaitu anak laki-laki, Tuhan Yesus itu tubuhnya sudah jadi, saudaraku, maka timbullah peperangan di surga. Wahyu pasal 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga, naga tua itu bukan bintang jatuh juga, tetapi di ayat 9 diterangkan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, bukan bintang jatuh itu, saudaraku, itu iblis yang jatuh, saudaraku, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Amin, saudaraku. Jadi karena surga sudah memiliki pewaris, pewarisnya siapa? Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang sempurna yang sudah menyatu, yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 itu sebagai lahirnya anak laki-laki, eteken huios argen. Eteken itu melahirkan atau menghasilkan, dari bahasa asal itu tiktau, bukan tiktok ya, tiktau, saudaraku. Jadi menghasilkan. Gereja akhir zaman itu akan menghasilkan keturunan yang mewarisi, saudaraku, yang mewarisi kerajaan surga, yang mewarisi tahta Allah. Itu siapa? Itu badannya Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekarang saya akan baca ayat yang ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah para pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Amin, saudaraku. Jadi iblis itu masih bisa naik turun surga bumi semenjak dia menggoda Adam dan Hawa. Bahkan zaman Ayub, saudaraku, ketika anak-anak Allah itu menghadap
Tuhan, maka iblis itu juga nyusul, saudaraku. Itu yang sering disebut dengan Dewan Musyawarah Tuhan. Tapi saya menyebutnya sesuai Alkitab saja, saudaraku. Jadi di sana iblis itu masih bisa naik turun, saudaraku. Tetapi nanti ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini digenapi, gereja sudah ada, sudah melahirkan jemaat-jemaat yang sempurna, iblis nggak bisa lagi naik turun surga bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11 dari Wahyu pasal 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12 dari Wahyu 12, karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Kenapa bumi dan laut? Bumi itu nanti tempat munculnya nabi palsu. Kemudian laut itu tempat munculnya antikris. Maka dikatakan celakalah hai bumi dan laut. Dalam Wahyu pasal 12 ini, saudaraku, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah dekat. Saudaraku, jadi iblis tahu waktunya sudah dekat. Karena sudah ada harpazo tadi, saudaraku, iblis ngerti kalau itu sudah terjadi, waktunya untuk iblis berkiprah. Waktunya untuk iblis merajalela di bumi ini sudah dihabisi, sudah dipangkas dengan lahirnya anak laki-laki tadi. Saudaraku, surga dibersihkan. Ketika anak laki-laki ini lahir, jemaat yang sempurna ini lahir, jemaat yang mencapai ruang Maha Kudus ini lahir, saudaraku. Pekerjaan iblis sudah di-cut, sudah dipotong. Makanya iblis menjadi marah, karena ini sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15, bahwa keturunan wanita itu akan meremukkan kepalamu. Itu terjadi, saudaraku. Nah, ketika anak laki-laki ini lahir, saudaraku, iblis langsung dipukul. Saudaraku, nanti saudara melihat di Wahyu pasal 13 itu ada luka di kepala iblis itu, di kepala naga itu. Satu dari antara kepala-kepalanya yang memiliki 7 kepala itu satu luka karena sudah dipukul, saudaraku, dan sampai jatuh itu rupanya, saudaraku. Tapi ini enggak diceritakan mukulnya bagaimana. Tapi yang jelas karena keturunan dari wanita itu, keturunan dari Hawa, karena keturunan, karena yang dilahirkan oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau nanti sudah terjadi jemaat-jemaat yang sempurna dan harpazo, maka pekerjaan iblis dihentikan, iblis dipukul, kepalanya diremukkan. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 3 itu, maka nampaklah salah satu di antara kepala-kepalanya itu seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka itu sembuh dan seluruh dunia heran. Itu ketika nanti anak laki-laki itu mulai memukul ular, kepala ular itu, saudaraku. Tapi yang namanya ular, saya kemarin sampaikan ya, ular itu kecil sebesar kelingking aja, saudaraku. Dipukul kepalanya sekali nggak mati, saudaraku. Oleh karena itu perlu 7 bokor murka Allah, saudaraku, itu yang nanti akan membuat si naga ini yang kepalanya 7 itu semuanya luka dan akhirnya ditangkap dan dipenjarakan, disegel di lubang jurang maut. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi seperti itu. Mukulnya nggak sekali ya, karena kepalanya 7. Saudaraku, ingat baik-baik ini. Makanya ada 7 bokor murka Allah. Ya, saudaraku, itu kita terangkan ke depan, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-13. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Amin, saudaraku. Ini tak pikir piye, saudaraku. Ini rumangsame itu ada naga yang ngoyak-oyak perempuan gitu nanti, saudaraku. Coba bayangin. Ada orang yang udah dioyak-oyak naga gitu nanti. Tidak seperti itu, saudaraku. Ini orang yang akan diungsikan itu nanti betul-betul akan dihimpit oleh antikris. Artinya
Saudaraku, tapi bumi menolong. Di dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 itu dinyatakan seperti itu. Jadi nanti nggak akan ada oyak-oyakan, saudaraku. Wong wedok melayu, wong wedok ayu bar melahirkan melayu doyak-oyak ulo, saudaraku. Itu film meneh, saudaraku. Bukan pembukaan rahasia firman. Maaf ya, saudaraku. Jadi artinya tuh seperti itu. Di akhir zaman nanti nggak akan ada wong wedok melayu ketebang doyak-oyak ulo. Tidak akan ada yang seperti itu, saudaraku. Jadi yang dimaksud wanita di Wahyu pasal 12 ini adalah gereja Tuhan dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan juga bangsa Israel yang bersatu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ketika mereka akan diungsikan, ini mereka menghadapi rintangan yang sangat berat, seperti ketika bangsa Israel itu dirintangi Fir'aun ketika mengungsi. Berat, saudaraku. Dan nanti kalau Fir'aun dahulu ditenggelamkan di Laut Teberau di akhir zaman, ini juga nanti Antikristus akhirnya munculnya dari dalam laut setelah gagal mengejar perempuan ini, saudaraku, dicampakkan ke bumi. Antikristus munculnya dari dalam laut. Roh Fir'aun, roh kesombongan yang tidak mau tunduk kepada kebenaran Tuhan. Fir'aun itu seperti itu, sombong, tidak mau tunduk dengan kebenaran. Itu Fir'aun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau Salomo itu nggak sombong, hartanya banyak kelihatan tapi nggak sombong, saudaraku. Ya harta itu nggak bisa disembunyikan. Kalau memang orang kaya diberkati, punya hotel, punya rumah, punya berbagai macam fasilitas, itu nggak bisa disembunyikan. Tetapi dia nggak sombong. Salomo itu nggak sombong, kekayaannya 666 talenta emas. Sudah nggak sombong. Tapi Fir'aun itu sombong, saudaraku. Sombong kepada kekuatan Tuhan, sombong kepada kebenaran. Kalau diingatkan tidak mau, itu Fir'aun, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-13 sudah saya terangkan tadi. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Nah, kejadiannya masih di bumi ya, saudaraku. Jadi pengungsian itu di bumi. Ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Sekali lagi, ini nanti bukan berarti kemudian ada darah Yehuda melayu-melayu, ketebang doyak-oyak ulo, saudaraku. Tidak ada seperti itu, saudaraku. Yang terjadi adalah nanti jemaat yang akan diungsikan itu nanti dihimpit oleh kuasa Antikris. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-14 dari Wahyu 12. Ayat ke-13, dan ketika naga itu sadar, ini sudah ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudaraku, jadi kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Ini keseimbangan firman dan Roh Kudus. Artinya apa, saudaraku? Orang itu kalau belajar firman, kalau belajar kitab Wahyu apalagi, jangan kemeroh saja, saudaraku. Nanti kayak dukun, saudaraku. Saudara juga jangan pinter Alkitab tok, tapi tidak penuh Roh Kudus, nanti seperti orang Farisi. Ini artinya keseimbangan firman dan roh yang akan menerbangkan, saudaraku, perempuan itu ke padang gurun. Jadi orang yang kemeroh tok, saudaraku, moro-moro melihat penglihatan ini tanpa dasar firman, tidak seimbang, dia tidak akan bisa terbang. Orang yang pinter berdebat firman Tuhan, berdebat emosi, saudaraku, tetapi tidak penuh dengan Roh Kudus, dia juga tidak bisa difungsikan, nggak bisa terbang. Terbang itu bahasanya dari bahasa asli petomai ya. Jadi wanita itu nanti akan diungsikan dengan cara lari, hilang, lenyap, dan terbang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-15, lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai
ke arah perempuan itu supaya dihanyutkan sungai itu, tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga dari mulutnya. Ayat yang ke-17, perhatikan baik-baik, ini penting saudaraku. Ini level ketiga, ini pelataran dari bait suci yang berbentuk manusia. Itu Wahyu pasal 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudaraku, inilah level ketiga, inilah pelataran bait suci yang di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu tidak diukur, dibiarkan diinjak-injak oleh kuasa antikris. Nah, di Wahyu pasal 12, halaman itu ditulis pada Wahyu pasal 12 ayat 17 ini. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, ini nanti banyak orangnya saudaraku. Keturunannya yang lain dari wanita itu banyak. Saudara, nanti kalau kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat pasal 12 ayat 1 dan 2 itu diartikan sebagai darah Yehuda, saudaraku, maka anaknya berapa? Saudaraku, nanti banyak banget. Saudaraku, kalau itu arti hurufiah tidak bisa, saudaraku, tidak akan bisa melahirkan anak laki-laki yang harpazo, kemudian dia masih punya anak lain dan anaknya banyak itu yang tertinggal, saudaraku, yang diizinkan diperangi oleh naga. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kalau itu seorang manusia, misalkan seorang darah Yehuda, saudaraku, Wahyu pasal 12 itu perempuan itu darah Yehuda, saudaraku, dia melahirkan yang Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Mungkin kalau satu betul, saudaraku. Kemudian saudaraku, dia juga melahirkan Wahyu pasal 12 ayat 17 ini. Banyak orang, ini ribuan bahkan jutaan orang nanti. Siapa manusia perempuan yang bisa melahirkan ya 30 orang saja sudah, saudaraku. Israel saja cuma 12, saudaraku. Siapa perempuan yang bisa melahirkan orang sedemikian banyak? Kalau itu secara lahiriah. Oleh karena itu, saudaraku, Wahyu pasal 12 ini penuh misteri, dan oleh karena kemurahan Tuhan, saudara simak pembukaan rahasia firman tentang anak laki-laki yang saya sampaikan. Saudara akan mendapat petunjuk yang bermanfaat untuk arah kekristenan akhir zaman. Zaman sudah berubah. Daniel pun nggak boleh tahu, saudaraku. Banyak hamba-hamba kekasih-kekasih Tuhan yang nggak boleh tahu, saudaraku, tentang akhir zaman ini. Dan saudaraku, puji Tuhan kalau kita diizinkan mengetahui rahasia-rahasia baru, rahasia-rahasia yang terupdate dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita masih mengulangi ke zaman Daniel, ke zaman dulu, ya hasilnya akan seperti dulu lagi, itu saudaraku. Jadi firman Tuhan itu pembukaannya harus berkembang supaya kita mencapai kesempurnaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ke 17 itu adalah gambar bait suci Allah dalam bentuk manusia. Saudaraku, yang ruang Maha Kudus anak laki-laki. Kemudian yang ruang kudus perempuan itu, saudaraku. Kemudian saudaraku, yang kanak-kanak rohani adalah keturunan yang lain dari perempuan itu. Jadi ada 3 ya, seperti bait Allah juga itu ada 3. Seperti yang saya terangkan tadi, manusia itu juga ada 3, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat dan wahyu kepada saudara. Salam penuaian, salam juga di IRMC, Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.